Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah yang kita ketahui tentang Raja Yoahas? Bagaimanakah hidupnya? Siapakah raja-raja yang membuat orang tersesat mengikuti para Baal? Mengapakah Tuhan membiarkan orang Aram menyerang orang Israel? Siapakah yang memerintah setelah Yoahas? Bagaimanakah Elisa mewakili kekuatan dukungan yang kuat untuk kerajaan utara? Firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, yang dilakukan setiap hari dari Senin hingga hari Jumat. Kami telah mencapai dalam studi kami kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab sejarah dan khususnya kitab 2 Raja-Raja, pasal 13, 14, dan 15. Untuk memulai izinkan saya menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat, selamat datang. Dr. Medat Helmi, selamat datang. Terima Kami juga kasih. menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Esam, awal pasal 13 berbicara tentang seorang Raja Israel bernama Yoahas. Saya ingin beberapa informasi tentang raja ini, dan apakah dia baik ataukah buruk? Yoahas adalah salah satu dari seri raja-raja Israel yang dinyatakan bahwa mereka semua jahat. Bahkan dalam sejarah tokoh ini muncul pelajaran hidup. Saya menyebutnya pelajaran hidup. Siapa itu manusia dan siapa Tuhan? Bagaimana Yoahas memerintah? Sederhananya dia adalah putra Yehu, putra Yosafat, putra Nimsi. Yehu yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melaksanakan penghakiman atas kejahatan di rumah Ahab. Dan untuk menghakimi keluarga Ahab. Dan karena dia menjalankan pikiran ilahi meskipun dia jahat. Tuhan berjanji kepadanya bahwa pemerintahan akan tetap di rumahnya sampai generasi keempat sebagai upah baginya. Jadi, Yoahas adalah yang pertama di generasi itu, lalu 3 dari anak-anaknya memerintah sampai Zakaria, maka generasi itu berakhir. Jadi dia datang pada dasarnya karena kasih karunia, bukan karena dia baik. Ia memerintah karena Tuhan menjanjikan Yehu bahwa seseorang dari keturunannya akan memerintah, tapi hal itu tidak mempengaruhi dia, tapi dia seperti raja-raja Israel lainnya. Dia memerintah selama 17 tahun dan sebagai raja-raja Israel dikatakan tentang dia bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tapi karena dalam hubungannya dengan manusia, Tuhan ingin memberkati dan karena Tuhan melihat bahwa rakyat marah karena kejahatan. Dia mengirim mereka musuh Hazael, Raja Aram. Dia mengirim musuh bagi Yoahas. Ya, dia mengirim musuh kepada orang Israel pada masa pemerintahan Yoahas, yaitu Hazael Raja Aram dan Ben-Hadad putranya setelah dirinya, dan karena perindasan aku akan menyisakan mereka supaya mereka merasakannya. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika Yoahas mencari perkenanan Tuhan, Anda tahu saya merasa bahwa Tuhan selalu menunggu mereka yang mencari Perkenaannya. dan dia tidak tahan melihat siapapun tertindas bahkan jika dia jahat. Ya, dia mengirim penindasan untuk mengirimkan berkat. Jadi ketika seseorang menjangkau Tuhan, Tuhan segera menjawab. Jadi kitab suci memberitahu kita di bagian ini di pasal 13,
yang Anda tunjukkan, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael. Kemudian Yoahas meminta perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan dia karena dia melihat penindasan terhadap Israel. Oleh karena itu Tuhan memberi Israel penyelamat. Kita berharap setelah kembali pada Tuhan, hati nurani mereka akan terpengaruh. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Mereka terus hidup dalam dosa itu. Dan mereka juga menambahkan, juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar tinggalkan pada Yoahas. Dia melakukan sesuatu yang lain karena perang. Dia menghancurkan pasukan. Tidak ada yang tersisa baginya selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Dia menjadikan mereka seperti debu. Tapi tetap saja mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Tuhan menjawab karena dia adalah Tuhan. Tapi manusia akan tetap sama, yaitu selalu saya ingat di Yesaya pasal yang pertama. Di mana kau mau dipukul lagi? Iya. Mengapa Anda melanjutkan Pemberontakan. sudah dipukul tapi tidak jadi bertobat dari kejahatan lalu berbalik kepada Tuhan, menaruh pertobatan di dalam hatinya? Satu-satunya keuntungan dipukul jatuh adalah agar membuat manusia berpaling kepada Tuhan. Dan dalam hal itu Tuhan akan menaruh pertobatan dalam hatinya. Tetapi jika manusia terus melakukan kejahatan, betapapun kerasnya penindasan, dia akan terus melakukan kejahatannya. Kita sedang berbicara tentang prinsip umum, Tuhan mengizinkan penindasan sehingga manusia akan berpaling kepadanya dalam penindasannya. Tepat. Kesetiaan Tuhan, dia menjawab dan menyelamatkan manusia dari penindasan. Tetapi karena Benar. ketidakstabilan hati di hadapan Tuhan, manusia kembali melakukan kejahatan lagi dan begitulah sejarah bangsa Israel pada masa pemerintahan para hakim. Mereka berseru pada Tuhan, Tuhan bebaskan mereka kembali melakukan kejahatan dan Tuhan mengirimkan kesulitan. Kondisi hati manusia secara umum. Sejarah manusia. Benar. Dr. Medat, disebutkan di sini bahwa Yoahas mengikuti dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan Israel berdosa. Jelas bahwa garis keturunan raja-raja kerajaan utara sejak awal tidak benar. Mohon ceritakan tentang beberapa raja yang membuat Israel berdosa. Seperti yang telah Anda katakan, semua raja Israel jahat, tapi beberapa dari mereka itu lebih dicirikan dari yang lain dalam hal kejahatan. Benar. Mulai dari Yerobeam bin Nebat yang tidak hanya disebutkan di sini tetapi di banyak tempat bahwa dia adalah seorang raja yang jahat. Dikatakan mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sebenarnya kita sudah pernah mempelajari kisah Yerobeam sebelumnya. Dan oleh kasih karunia Tuhan telah mengutus Nabi Ahia dari Silon untuk memberitahunya bahwa dia akan memberinya 10 suku Israel dan mengangkatnya menjadi raja atas mereka. Itu adalah pesan yang sangat jelas dari Ahia dan memiliki peringatan dan janji yang jelas. Sebuah peringatan agar tidak jauh dari Tuhan dan terhanyut untuk menyembah berhala dan Baal. Dan sebuah janji bahwa jika dia mengikuti Tuhan dan perintahnya, Tuhan akan mendirikan kerajaannya seperti yang dia lakukan dengan rumah Daud. Dia punya janji bahwa dia akan menjadi seperti Daud. Tetapi dalam kebodohan dan keterpisahannya dari Tuhan, manusia lupa firman Tuhan dan tidak mempercayainya. Kurangnya iman adalah masalah terbesar dari semua raja yang jahat itu. Anda tahu jika manusia berpegang teguh pada janji Tuhan dan hidup sesuai dengannya, setiap manusia setiap saat akan hidup bahagia dan kudus dan menjamin kekekalannya bersama Tuhan. Yerobeam menggunakan pemikiran logis manusianya, memutuskan bahwa jika orang-orang kembali lagi ke Yerusalem untuk pergi ke Bait Suci, mereka akan menjauh darinya dan akan kembali kepada Tuhan dan kemudian dia akan kehilangan Jadi dia mencari kerajaan. alternatif. Ya, dan membuat 2 patung lembu dan berkata, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Dan dia mulai membuat sistem pemujaan yang lain, seolah-olah dia menggantikan penyembahan kepada Tuhan dengan dewa yang lain. Dan itulah awal dari penyembahan berhala dan kehancurannya bagi orang Israel. Dan kita juga telah mempelajari kisah Ahab dan Isabel di episode sebelumnya, yang juga sangat berkarakter jahat. Mereka membawa penyembahan Baal. Mereka membawa penyembahan Baal dan Isabel membawa 450 nabi Baal dan mendirikan kuil untuk setiap mereka. Maka pada saat itu kita tahu bahwa rakyat menyimpang dari Tuhan. Yoahas juga berjalan sama seperti Jehu ayahnya. Dan saya ingin menambahkan apa yang saudara Esam katakan betapa hati Tuhan itu baik dan lembut. Seorang yang jahat dan dia tahu bahwa dia jahat dan membawa rakyat jauh dari Allah. Tapi seruan dari raja yang jahat didengar oleh Tuhan. Namun sayangnya,
Terkadang manusia berurusan dengan Tuhan dengan cara memanfaatkannya. Aku ingin kau membebaskanku dari masalah ini. Setelah masalah selesai, semua kembali seperti semula. Ini seperti menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran, dan kelapangan hatinya. Ketika Tuhan berurusan dengan kebaikan bahkan dengan orang jahat, bukannya Tuhan senang dengan kejahatan mereka. Namun dia mencoba untuk memimpin mereka pada pertobatan. Manusia dalam kebodohannya berpikir dia berhasil dapatkan apa yang diinginkan dari Tuhan dan tidak membutuhkannya lagi. Namun setelah itu, sangat menderita dan penghakiman akan berlipat ganda. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda setelah rehat dan saya mendorong Anda untuk mengirimkan pertanyaan apapun yang Anda miliki di alamat yang akan muncul selama istirahat atau hubungi kami di salah satu nomor telepon yang akan muncul. Kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Mengapa Tuhan tidak menghakimi raja yang jahat itu dan menunjuk seorang yang baik seperti yang dilakukan terhadap Saul dan Daud? Mengapa dia tidak mengulangi kisah Saul dan Daud untuk menyingkirkan raja yang jahat dan menghadirkan orang yang dihormati seperti Daud? Mungkinkah itu terjadi? Itu bisa saja terjadi. Tapi mengapa Tuhan tidak melakukan itu? Dalam sejarah manusia, Tuhan meninggalkan manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Dan ada perbedaan antara tujuan ilahi oleh kasih karunia yang dapat memenuhi kehendak Allah, tak peduli siapa orangnya, dan sejarah yang mengungkapkan kepada kita seperti apa manusia itu. Mengenai kisah Saul dan Daud yang mereka sebutkan dalam pertanyaan, Saul adalah orang yang sesuai dengan tanggung jawab. Sosok yang diinginkan orang-orang, dan jika Tuhan terus-menerus meninggalkan orang-orang, siapa yang akan mereka pilih? Mereka akan memilih seseorang seperti Saul. Mereka menginginkan spesifikasi tertentu, dan mereka ingin dia lakukan hal-hal tertentu. Itulah hati manusia, apa yang manusia inginkan. Tapi dalam rancangan Allah yang baik, Allah tahu bagaimana menghasilkan seutas benang di tengah kegelapan ini dan untuk bangun di atasnya. Kita memperhatikan bahwa raja-raja yang saleh dari Yehuda, yang merupakan penerus Daud, layaknya benang yang dilindungi Tuhan. Untuk satu alasan, agar manusia yang menuruti pikiran Tuhan, yaitu Kristus, pada akhirnya akan jadi keturunannya. Tetapi apapun yang berasal dari manusia yang bertanggung jawab akan seperti itu. Tuhan tidak mengubah dunia menjadi baik. Saya akan mengajukan pertanyaan lain. Mengapa Tuhan tidak mencegah munculnya orang jahat dan membawa orang baik? Masalahnya tidaklah seperti itu. Dalam sejarah manusia, Allah meninggalkan manusia di bawah tanggung jawab untuk mengungkapkan kepada kita apa yang menjadi tanggung jawab manusia, baik yang berasal dari rakyat biasa ataupun raja. Dia membiarkan rakyat memilih raja yang mereka inginkan, dan di masa lalu ketika mereka ingin memilih. Mereka tidak memilih Kristus, mereka memilih Barabas misalnya. Ini adalah pemilihan dan seleksi. Jadi, raja-raja jahat muncul bukan karena Tuhan menjadikan mereka jahat. Jadi bukan karena Tuhan memilih raja yang jahat. Saat ketika dia akan menghancurkan kejahatan dan membuat kebaikan menang, di seluruh dunia belum datang. Ini akan terjadi di masa depan, ketika Kristus akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Dia akan menjadi satu-satunya raja menurut pemikiran Tuhan, dan semua raja saleh sebelumnya merujuk kepadanya. Dan pada saat itu tidak hanya raja yang akan bersikap hormat, tapi juga orang-orang yang akan dia perintahkan juga akan menghormati terhadap raja itu di sini. Saya akan mengatakan Sejarah bahwa raja-raja dan manusia. saya mengerti dari apa yang Anda katakan dan tolong koreksi saya jika salah bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati manusia, baik raja yang akan datang atau pilihan rakyat. Dan jika rakyat diberi kesempatan untuk memilih, pilihannya akan tetap salah. Sehingga pada akhirnya manusia akan menolak dirinya sendiri dan pilihannya, dan akan menerima pilihan Tuhan. Itu maksud Anda? Pilihan manusia di bawah tanggung jawab selalu salah, dan kecenderungannya juga selalu salah. Itu benar. Dr. Medat, dalam urutan kejadian akan tampak bagi kita bahwa Elisa mewakili dukungan yang kuat untuk kerajaan Israel. Bagaimanakah sosok Elisa ini mewakili dukungan-dukungan itu? Sebenarnya kisah Elisa sangat luar biasa dan kita melihat bahwa Tuhan memakai dia secara luar biasa dalam mujizat-mujizat yang luar biasa sepanjang sejarahnya di kerajaan bangsa Israel. Tapi kita tidak mendengar lagi untuk waktu yang lama. Namun jelas bahwa Elisa masih memiliki perawakan yang besar dan semua orang tahu bahwa Elisa
menakuti bahkan raja yang jahat. Itu sebabnya ketika Elisa sakit, Yoas mendatanginya dan berkata, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda," dalam ayat 14. Pasal 13 dia berkata, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Itu memberitahu kita tentang status Elisa yang dikenal bahkan oleh raja-raja jahat dan statusnya sebagai nabi Tuhan yang bermartabat dan dia mendukung semua orang pada waktu itu. Tapi sebenarnya ketika raja mendatanginya, Elisa menyatakan lagi nubuat yang luar biasa dan diungkapkan kepada raja bahwa Tuhan akan menggunakannya untuk melenyapkan orang-orang Aram. Tetapi karena raja itu jahat dan jauh dari Tuhan dan karena kurang iman, seperti yang akan kita baca di bagian ini ketika dia memintanya untuk memanah, dia menarik hanya 3 anak panah dan berhenti. Elisa pun menjadi sangat marah kepadanya dan mengatakan bahwa jika dia terus menyerang, dia akan menghancurkan Aram sampai dia mengakhirinya. Tetapi karena imannya yang lemah dan karena dia tidak mempercayai nubuatan Tuhan dan firman Tuhan, dia akan menjatuhkan Aram hanya 3 kali. Dan kita akan melihat bahwa dia benar-benar menyerang mereka 3 kali dan tidak mampu mengakhirinya. Tepat. Dr. Esam dalam pasal 14 dari kitab 2 Raja-Raja, dia berbicara tentang raja baru atas Yehuda. Saya ingin informasi tentang raja itu. Apakah dia seorang raja yang saleh ataukah seorang raja yang jahat? Dan di sisi lain, secara paralel, siapakah raja-raja yang ada dari kerajaan Israel? Raja berikutnya adalah Amazia, putra Yoas yang kita bicarakan beberapa waktu lalu. Dan dia berasal dari raja yang saleh, dan itu adalah hal yang baik karena dia seperti ayahnya saleh. Tapi tentu saja ibunya disebutkan di bagian itu dan ibu dia raja-raja yang saleh. Selalu disebutkan atas dasar bahwa mereka memiliki peran saat membesarkan mereka. Dan kadang-kadang ini juga terjadi pada raja-raja jahat. Nama ibunya adalah Jehoadin dari Yerusalem. Dan karena ia orang baik, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun tidak seperti Daud ayahnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukan seperti Daud, bapak leluhurnya, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Tetapi pengekangan yang biasa diketahui disebutkan sebagaimana kebanyakan raja yang saleh ketika kekuasaan kerajaan ada di tangannya. Kita tahu dari sejarah Yoas bahwa dia dibunuh, Amazia membunuh mereka yang membunuh Yoas. Tetapi karena dia mengerti hukum dan hatinya melekat kepadanya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya. Dan hati manusia yang saleh selalu melekat kepada hukum. Dan betapa dia melekat pada firman Tuhan, mendefinisikan jumlah kesalehan dalam dirinya, dan Tuhan membantunya, dan dia bertemu Edom. Dan dia menang atas Edom sekali dan 2 kali seperti yang kita baca di pasal yang sama. Seperti yang Anda katakan, saya pikir di pasal yang ke-14. Pasal 14. Ya, 14. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya. Dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu dinamailah kota itu Yoktil. Begitulah sampai hari ini, inilah sejarah manusia. Dan ketika dia melakukan itu terhadap Edom, dia merasa bahwa dia menang dan menyukainya, dan berpikir bahwa dia bisa menang dalam segala hal. Tapi itu adalah kesalahan. Mengapa? Karena dia pergi berperang melawan Israel. Jadi dia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga," artinya mari kita bertarung, sayang sekali. Jadi Yoas mengiriminya pesan sarkastik untuk mengurus dirinya sendiri dan jangan menyombongkan diri. Tapi manusia adalah manusia. Ketika manusia menyombongkan diri, terlalu banyak memikirkan diri sendiri, terkadang mendorong manusia ke jalan yang miring, di mana dia tidak bisa dihentikan, dia menjadi penting di matanya sendiri. Ketika seseorang melihat dirinya sendiri lebih besar dari dirinya sebenarnya, maka sulit untuk meyakinkan dia bahwa dia bukan demikian kecuali ada tindakan ilahi. Sayangnya Amazia melanjutkan jalannya itu dan sayangnya Amazia kalah. Jadi Yoas raja Israel naik dan mereka berhadapan satu sama lain dalam pertempuran di Bet-Semes dan dia datang ke Yerusalem dan masuk ke rumah Tuhan dan mengambil perbendaharaan di dalamnya, mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan pada waktu itu dan membawa semuanya ke Samaria. Kata-kata ini sungguhlah serius, Dr. Esam, karena dosa Amazia menyebabkan penghinaan terhadap rumah Tuhan dan perampokan rumah Tuhan. Demikianlah pertanggungjawabannya. Ia bertanggung jawab, jadi inilah situasi normalnya.
Dosa orang yang bertanggung jawab selalu besar dan ini terutama mengarah pada penghinaan terhadap Tuhan dan kedua adalah kerugian besar dari Kita rakyat. perhatikan bahwa orang-orang biasanya mengikuti seluruh raja-raja Israel sepenuhnya. Ketika ada raja-raja jahat, orang-orang mengikuti mereka dalam menyembah Baal. Dan ketika raja itu baik, seluruh rakyat kembali kepada Itu Tuhan. benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan diskusi tentang karakter yang penting ini. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali lagi pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kami dalam kitab hebat ini, 2 Raja-Raja pasal ke-13, 14, dan 15. Dr. Esam, sebelum rehat Anda berbicara tentang Amazia. Dan karena kesalahannya, rumah Tuhan dihina dan juga dirampok. Benar. Tetapi siapa raja yang setara dengan kerajaan ini di kerajaan Israel? Setiap raja dari Yehuda berkorespondensi dengan seorang raja atau lebih karena ada perbedaan di masa pemerintahannya. Misalnya Yoas memerintah selama 40 tahun. Raja yang sejaman adalah Yoahas yang memerintah selama 17 tahun. Dan Yehu memerintah 28 tahun. Jadi Yoas hadir pada masa pemerintahan Yehu, Yoahas dan Raja Yoas dari Israel. Benar. Dia hadir pada masa pemerintahan 3 raja. Juga Amazia hadir pada masa pemerintahan Yoas, Raja Israel, dan Yerobiam yang kedua, Raja Israel. Itulah 2 raja yang hadir pada masa pemerintahan Amazia. Tepat. Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Saya melihat ada beberapa perbedaan dalam pasal-pasal ini. Dalam pasal 14, di ayat 21, segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Azaria. Azaria, Ya. tepat. Di pasal selanjutnya, pasal 15 ayat 13, dia berkata, Shalom bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39, zaman Uzia Raja Yehuda. Jadi ada perbedaan nama raja, apakah dia Uzia atau Azaria? Apakah dia Uzia atau Azaria? Apakah ada perbedaan? Sebenarnya kita sering melihat satu orang memiliki 2 nama dan nama-nama itu entah bagaimana mirip satu sama lain karena keduanya bermaksud untuk memuji. Uzia artinya kekuatan dari Tuhan, Azaria yang mendengarkan Tuhan. Jadi bukanlah hal yang aneh jika seseorang punya 2 nama, apalagi nama tersebut berarti pujian dan terhubung dengan Tuhan. Baik. Dr. Esam, kita tahu itu Uzia atau Azaria yang adalah orang yang sama tetapi dengan 2 nama yang melakukan beberapa dosa tetapi dosa yang sangat serius yang disebut kitab suci dosa besar atau yang orang sebutkan dosa mematikan. Mohon beritahu apa sebenarnya yang dia lakukan yang membuat Tuhan begitu marah. Meskipun dia taat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya Amazia, kitab suci mengatakan hal itu tentangnya. Tapi dia melakukan 2 hal, satu dilakukan oleh orang lain juga dan satu lagi dia unik dalam melakukannya. Hal yang dilakukan oleh raja-raja lain adalah bukit pengorbanan tidak ditiadakan. Ini terjadi pada semua raja. Hal yang membuatnya unik adalah bahwa Uzia atau Azaria ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Seperti apa? Dia ingin lebih dekat dengan imam. Dia ingin memasuki bait suci Tuhan dan membakar korban. Dan itu hanya pekerjaan imam. Itu adalah pekerjaan imam sendiri. Dilarang bagi siapapun untuk memasuki lingkaran itu. Dan itu menunjukkan pada kita pentingnya dari korban suci. Dan dia melakukan itu di awal pemerintahannya. Dan dia memerintah selama 52 tahun. Tapi Tuhan meninggalkannya. Bisa saja Tuhan langsung menghakiminya, tetapi Tuhan memukulnya dengan penyakit kusta. Dan Tuhan membiarkan dia tinggal di rumah terpisah karena dia dilarang untuk bersama-sama orang-orang selama dia menderita kusta. Jadi, dia tinggal di rumah terpisah bertahun-tahun. Dia menjabat tapi dia tidak memerintah, seolah-olah dia adalah contoh bagi mereka yang mungkin berpikir untuk mendekat dengan korban suci Allah. Ini adalah batasan yang paten, meremehkan korban suci tidaklah diperbolehkan. Jadi dia mau untuk menggabungkan pemerintahan dan imamat menjadi satu orang. Betul sekali. Kapankah imamat dan pemerintahan digabungkan? Keduanya tidak dapat digabungkan kecuali oleh satu orang, yaitu Kristus. Kristus adalah satu-satunya pribadi yang cocok sebagai raja dan sebagai imam ketika dia akan datang sebagai raja besar atas seluruh bumi. Dia juga akan menjadi imam besar. Dia sekarang imam besar dan dia sekarang adalah raja yang agung, tapi dia harus memerintah. Dia harus melakukan
menurut Ibrani yang cocok jadi imam dan juga cocok untuk menjadi seorang raja. Yang cocok jadi imam dan juga cocok untuk menjadi seorang raja. Dr. Medat, Yotam datang setelah Azaria ataupun Uzia. Mohon berikan saya gambaran tentang dia. Apakah dia raja yang baik ataukah jahat? Kitab suci dalam pasal 15 ayat 32 mengatakan Yotam anak Uzia raja Yehuda menjadi raja. Dia seperti ayahnya adalah orang baik dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu kata namun demikian disebutkan lagi yang menyebabkan semua masalah bagi semua raja Israel. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dia membangun gerbang atas rumah Tuhan. Dia melakukan perbaikan. Dia adalah orang yang saleh tetapi dia melalaikan dosa rakyat dan tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dan hasilnya adalah Tuhan menghakimi Israel dan sejak saat itu pembuangan Israel dimulai. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Banyak peringatan bagi kita melalui karakter-karakter ini yang gagal untuk menyenangkan Tuhan. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin. Dalam episode ini kita berbicara tentang Yoahas. Saya ingin seseorang memberitahu saya tentang dirinya. Dia adalah salah satu dari kumpulan Raja Israel yang dikenal jahat. Dia adalah putra Yehu. Kita melihat dalam hidupnya sebuah pelajaran. Kita melihat siapa manusia dan siapa Tuhan. Dia adalah putra Yehu dan Tuhan menggunakan Yehu untuk menghukum kejahatan di rumah Ahab. Dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa pemerintahan akan berlanjut sampai keluarganya ke generasi yang keempat. Jadi dia memerintah setelah ayahnya dengan kasih karunia, tetapi meskipun begitu dia jahat. Dan karena Tuhan mengasihi manusia dan mengetahui bahwa kejahatan menyakiti manusia, dia mengizinkan penindasan untuk membuat manusia kembali kepadanya. Jadi dia mengizinkan penindasan dan mengirimnya musuh Hazael, tapi dia memang berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkannya. Namun setelah itu dia melanjutkan dengan cara jahatnya lebih buruk lagi karena dia tidak benar-benar kembali kepada Tuhan dan bertobat. Benar. Kita tahu bahwa semua raja Israel itu jahat, tetapi beberapa dari mereka mengungguli yang lain dalam memimpin kerajaan dalam kejahatan. Seperti siapa? Kami melihat bahwa paling 3 karakter yang menyesatkan manusia dengan kejahatannya adalah Yerobeam, dikatakan tentang dia bahwa dia berdosa dan membuat Israel berdosa. Dan Ahab dan istrinya Isabel dan Yoahas. Tepat, terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan bahasan di Terima episode kasih. berikutnya. Apakah yang kita ketahui tentang Ahas Raja Yehuda? Bagaimanakah hari-harinya? Apakah dia berjalan di jalan Tuhan atau berjalan di jalan kejahatan? Bagaimanakah reaksi Ahas ketika Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, datang untuk melawannya? Mengapakah Tuhan mengizinkan pengasingan kerajaan utara ke negeri-negeri jauh? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.